Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bataghi fi ma ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudara jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita sudah memasuki malam 10 tarawih. Sudah mulai berkemajuan. Artinya safnya semakin hari semakin maju. Yang tadinya penuh sudah ada berkemajuan. Maka beruntung bagi kita yang tidak berkemajuan. Artinya menetap di sini. Hujan kita tetap datang walaupun ruangan ber-AC. Saya ingat tahun lalu datang kemari hujan-hujan, Bu. Ber-AC pula di dalam sini, menggigil sebetulnya. Tapi itu indahnya seperti itu. Jadi bagi kita yang hadir di sini, ini qad aflahal mu'minun, orang-orang yang termasuk yang beruntung. Beruntung kenapa? Karena kita diberikan kehendak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke sini. Itu yang pertama. Kemudian diberikan kesehatan juga. Kehendak, kemauan dan kemampuan. Mau kita datang ke sini, sehat kita datang ke sini. Ada yang berjalan kaki, ada yang berkendaraan. Ada yang di sebelah rumah, ada yang agak jauh dari rumah untuk ke sini. Yang hujan mungkin ada yang pakai payung, ada yang pakai jas hujan dan seterusnya. Kita mau dan kita sehat, kita mampu. Ini luar biasa. Qad aflahal mu'minun. Ada yang sehat tapi nggak mau datang ke sini. Berarti keberuntungannya seperti apa? Hanya Allah yang tahu. Ada juga yang dia tidak sehat tapi dia mau. Mungkin nggak ada orang untuk menuntun datang kemari, untuk mengantarkannya kemari. Baik. Tema kita malam ini adalah bekal. Bekal untuk kampung halaman kita yang sebenar-benarnya kampung halaman, kampung akhirat. Sebetulnya saya berbicara duduk di atas sini, saya malu ada Bapak Dekan di sini. Yang sebetulnya beliau secara usia lebih senior, secara keilmuan pun sudah lebih matang. Di sini bukan berarti saya membawakan kaji-kaji yang baru, tapi kita istilahnya kalau Pak di kampung mau ulang-ulang kaji. Kalau berbicara tentang bekal, Bapak Ibu mau pergi misalnya ke Jakarta, tentu harus punya bekal. Berapa ongkos alokasinya, naik bus, naik pesawat, naik angkot mungkin, atau jalan kaki, atau sepeda motor, pilihan kita. Berapa hari di perjalanan, kita harus punya bekal. Datang kita di Jakarta, bermukim beberapa saat, kita harus punya bekal. Itu baru Jakarta, Bu. Lah sekian lo pitihnya. Pergi Ibu ke Malaysia. Ongkos pesawatnya dipikirkan, pulang dan pergi. Jangan cuma berangkatnya saja, pulang nggak dipikirkan. Macam mana nanti pulangnya? Tentu terbengkalai. Kemudian ketika bermukim di Malaysia, kita mau tinggal di mana? Mau makan apa? Tentu dipersiapkan dari sekarang, dari kampung halaman. Apalagi kalau kita berbicara tentang bekal di kampung akhirat, kita nggak tahu berapa lama hitung-hitung gitu. Nggak tentu deh gitu. Ada yang mungkin sekejap mata selesai, ada yang balamu-lamu berpaneh-paneh. Alun jua siap. Bekal nggak ada. Kasih minta tolong.
Kalau Bapak Ibu cuma pergi ke Malaysia, mungkin bisa kita cari kedutaan besar Indonesia di sana. Bisa kita, saya orang Indonesia Pak, ini paspor saya kehabisan bekal, bolehlah seperti itu. Di kedutaan Indonesia yang ada di Kuala Lumpur. Di Arab Saudi juga seperti itu, ada kedutaan kita, bisa kita minta tolong. Di akhirat kasih ya minta tolong kalau tidak punya bekal. Itu yang jadi permasalahan gini kok. Cuma satu manusia yang diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau manusia yang paling mulia. Sebelum lahir saja namanya sudah disebut-sebut, apalagi setelah beliau lahir. Sampai hari ini nama beliau tetap harum sampai besok hari kiamat. Di hari kiamat besok nama beliau saja satu orang yang mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kita sedikit bekal. Beliau adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau berbicara tentang bekal, banyak sebetulnya ketika kita hidup sekarang hal-hal yang bisa kita jadikan bekal. Sodakoh, infak, jariyah, wakaf, senyum bisa jadi pahala. Buang sampah yang berserakan kita pungut, masukkan tempat sampah, ada paku mungkin, ada silet mungkin, atau jarum mungkin di tengah jalan, itu bisa jadi bekal kita nanti. Hari ini fokus, kalau boleh fokus hari ini, tema malam ini, hal-hal yang membatalkan bekal sebetulnya. Kalau yang menghantarkan bekal tadi sudah banyak kita mafhum itu. Senyum, sholat, puasa, haji, zakat, dan lain-lain. Banyak. Tapi apa saja yang membatalkan bekal? Ada satu buah hadis riwayat Bukhari Muslim. Qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi mudghatan. Idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadul jasadu kulluh ala wahya al-qalbu. Ruwahu Bukhari Muslim. Ada dalam tubuh manusia ini segumpal daging, segumpal. Sangene bakso gitu di kampung, sangene keteknya. Ada segumpal daging di dalam tubuh kita ini. Kalau daging itu baik, maka seluruh tubuhnya akan menjadi baik. Tetapi kalau daging itu jelek, maka seluruh tubuhnya akan ikut-ikut menjadi jelek. Ala wahiyya al-qalbu. Ketahuilah itu adalah hati. Kalau nanti di neraka ditanya, kenapa kamu masuk neraka? Stroke, dado cerita. Kenapa kamu masuk neraka? Asam urat. Kenapa kamu masuk neraka? Diabetes. Kenapa kamu masuk neraka? Epilepsi. Dado cerita tuh. Yang ditanya, kok kamu masuk neraka? Iya, hati saya rusak. Amalan-amalan saya rusak. Maka seluruh tubuh saya menjadi rusak. Itu jawabannya. Apa sih yang menjadikan hati itu menjadi rusak? Kita ambil contoh sehari-hari gini kok. Sederhana contoh sehari-hari cuman. Bapak Ibu, kita sering melihat ada orang manggaleh. Baik itu di rumah atau di kadai atau di pasar. Galeh sabalah-sabalahannya Bu, sabalah-sabalahan galeh. Samo galehnya lontong pagi. Kok contoh, lontong pagi galehnya. Cuma yang orang sabalah kok pancang. Jam 10 pagi habis. Yang punya wak dari mulai lontong pagi sampai jadi lontong sore, kalau habis. Lah tiba jadi lontong malam masih ada yo. Dari lontong pagi jadi lontong malam masih ada yo. Be rusak hati tadi, maka dibilanglah yang dagangannya habis tadi, kok badukun gua. Kok badukun gua. Dalam hati sudah terbit, sudah muncul perasaan tadi, maka seluruh tubuhnya akan menjadi rusak. Kayak mana? Kalau yang nggak habis jualannya tadi kita namakan A, Ibu A, yang Ibu B yang jualannya habis. Ibu A melihat Ibu B, matanya rusak, manceli semua. Karena hatinya sudah rusak. Baru melihat saja, karena di hatinya kok badukun. Baru melihat yang habis jualannya itu, muat lain mancelinya. Karena apa Bu? Berangkat dari hatinya yang sudah rusak. Kalau dia rusak, seluruh tubuh ikut menjadi rusak. Mendengar suaranya, telinga sudah muak. Apalah kecil orang tuh, yo
Banyak yang akan selalu jelek karena berangkat dari hati yang sudah rusak tadi. Itu contoh dalam kehidupan sehari-hari. Dalam masjid, dalam musola, ada juga contoh banyak Bu, Bapak Ibu. Contoh Pak Ustadz, ambo kalau sembahyang dake si anu tuh dak khusyuk, batu, inyo telunjuk mengari-ngari, telunjuk mengari-ngari. Kira-kira yang rusak siapa? Sudah tahu kita sholat kok telunjuk orang dilihat, kan salah. Kita sholat ya lihat saja telunjuk sendiri, atau enggak tempat sujud kita, kok telunjuk orang? Yang salah siapa? Yang rusak siapa? Kita. Kecuali kalau orang tuh numpang cie yo di bawah kawan, itu ya udah khusyuk tuh, itu ya barang Pak. Dalam masjid, dalam musola saja setan itu hadir. Ustaz, ambo kalau sembahyang kayak si anu enggak pernah bisa khusyuk. Kenapa tuh? Dia telunjuknya begini-begini. Kok telunjuk orang dilihat? Telunjuk kita lah. Berarti kita yang salah kan? Kenapa kita mengurusi telunjuk orang? Kecuali orang itu menumpang Bu di paha kita, artinya salah tuh. Dalam masjid, jadi kita datang ke sini ini menghadiri sholat isya berjamaah, lanjut dengan sholat tarawih nanti insya Allah. Itu kan kita dalam rangka mencari bekal. Tapi kalau datang kita kemari, kita rusak dengan suasana hati yang seperti tadi misalnya. Nampak orang tuh, orang kok mau kenapa warna-warna ada apa? Banyak, biar saja. Kita datang ke sini, apa warna mukena orang tuh nggak peduli. Kita sholat mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang ini mau pakai baju kaos, orang ini tidak pakai peci, orang ini janggutnya pendek, tidak berjanggut, jangan bacali itu. Orang ini bersedekap di dada, ada yang di perut, ada yang di samping. Nggak kaji kita tuh. Kita datang ke sini untuk mencari bekal di kampung halaman kita besok. Tapi kalau kita sudah merusak suasana hati kita dengan hal-hal yang sepele tadi, maka bukan bekal yang kita dapatkan. Hasad Bu namanya Bu. Innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Sesungguhnya dengki itu seperti api memakan kayu bakar. Habis amalan kita Pak, habis. Dia mencari telunjuk tadi cuman ada lah Pak, orang ko lah kapalo sulah dak lo pakai peci doh, mangomen terus. Padahal tujuan kita ke sini apa? Mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya bekal kita bertambah. Kita nggak tahu perjalanan kita besok berapa lama, menunggu dalam kubur. Bisa jadi besok kiamat, hari ini kita mati, bisa jadi besok kiamat. Belum tentu. Hari ini kita mati, bisa jadi 2000 tahun lagi kiamat, 10.000 tahun lagi. Kita nggak tahu berapa lama. Cukup tidak kira-kira bekal tuh. Sedangkan di atas dunia kita merusak hati kita. Hati yang rusak tadi merusak amalan-amalan kita. Seluruh anggota tubuh kita pun menjadi rusak. Jadi di bulan Ramadan ini, di bulan yang suci ini, kita mohon maaf yang nggak biasa ke masjid, yang nggak biasa ke musola, mohon maaf. Kita ubah itu. Datang kita ke masjid tercinta, datang kita ke musola di lingkungan kita. Luruskan lagi niatnya. Bukan karena ada si anu saya ke sana. Bukan karena itu saya ke sana, tapi lillahi ta'ala. Kita luruskan niat Bapak Ibu dari awal. Supaya apa? Supaya tercatat bekal jadinya. Kita nggak tahu nanti, nggak ada yang tahu perjalanan kita berapa lama. Bisa jadi kita pas dibuka pintu hari kiamat itu nama kita yang dipanggil untuk ditimbang. Bisa jadi urutan yang kesekian. Lamo menunggu panik menunggu. Karena apa? Bekal kita sedikit. Selalu saja mengurusi urusan orang lain. Peci orang lah disebut, yang mukena orang lain disebut, yang orang nyumbang begini yang begitulah yang disebut. Sudah nggak jadi urusan kita itu. Yang telunjuk orang tadi baco-baco, bukan pahala yang kita dapatkan. Tetapi kita di dalam bulan Ramadan ini pahala katanya kan dilipat-lipat ganda kan seperti itu. Jangan sampai yang lipat ganda tadi hilang karena ada hati yang rusak tadi. Semoga Allah merahmati kita semua, meluruskan hati-hati kita,
menyatukan hati-hati kita agar kompak. Kita kok gini tidak kompak, Bu. Yang duduk di DPR gini, yang duduk di Dewan gini, banyak orang Islam, tapi peraturan yang dikeluarkan tidak Islami. Kita yang di bawah ini mau pecah juga sampai bilo. Sikut-sikut, ngomong-ngomong orang kiri, kanan, depan, belakang, di depannya manis, di belakangnya lain-lain. Kapan kita mau mengumpulkan bekal tadi? Kalau kita kembali ke surah Al-Qasas yang dibacakan di awal tadi, ayat 77, carilah pahala negeri akhirat sebanyak-banyaknya dengan apa yang telah Allah anugerahkan kepada kalian. Tapi karena kita mengejar akhirat, kata Allah di sini, jangan kita lupakan dunia. Jangan lupakan dunia. Sholat terus enggak juga bagus. Puasa terus sepanjang tahun enggak juga bagus. Enggak pernah ada anjuran dari Rasulullah SAW untuk puasa terus. Sholat malam terus enggak juga bagus. Libur sekali-kali. Seperti itu. Maka kalau kita berkaca kepada Al-Qasas ayat 77 tadi, kejar akhirat, silakan kejar sebanyak-banyaknya. Tapi dunia jangan juga dilupakan. Kalau kita puasa terus, kapan mau makannya? Beko nampak bakwan tuh ingin gitu. Baru bakwan cuma Pak. Beko nampak risoles, nampak pisang coklat. Awak puasa jo. Beko orang bulan puasa, awak puasa jo. Sepanjang tahun puasa, enggak juga ada anjurannya seperti itu. Sholat terus, kapan mau kerjanya? Kapan mau mencari nafkahnya? Jadi akhirat kita kejar, dunia pun kita dapatkan. Insya Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung di dunia dan akhirat. Maka doa pamungkas yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang sangat familiar di telinga kita semua, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, karuniai kami kebaikan di dunia. Kebaikan di dunia, di atas dunia. Wa fil akhirati, di akhirat juga ya Allah. Apa di akhirat minta kamu? Hasanah, kebaikan juga. Wa qina azabannar, apa yang utama? Dan hindari kami atau jagalah kami dari siksa neraka. Semoga kita menjadi ahlul surga semuanya, bisa berkumpul dengan Rasulullah SAW, dengan orang-orang soleh dari zaman dahulu sampai zaman terakhir. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Semoga ini menjadi pelajaran buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.